Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya eh, nama Irsyad Nur Hidayatullah dengan NIM 127050061. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek UAS saya. Di sini saya menggunakan data Fashion MNIST. Langkah pertama itu ada data preparation atau dapat disebut juga dengan persiapan data. Yang pertama ini kita mengimport eh, library-nya dulu, lalu selanjutnya ada meload datasetnya, lalu selanjutnya ada tahap menormalisasi yang mana dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Lalu ada yang ini flatting, yaitu meratakan array 28 kali 28 menjadi vektor 784. Ini menggunakan basis dash layer. Lalu selanjutnya eksplorasi data visualisasi awal. Nah, datanya itu terdapat 60.000. Jadi Fashion Miss Load Data ini tuh dataset yang diunduh dan dimuat yang isinya tuh berisi 60.000 gambar. Nah, eh, bagian tahap pengujiannya itu ada 10.000 gambar. Setiap gambarnya itu 28 kali 28. Nah, selanjutnya itu ada model desain. Di model desain ini ada bagian input dim 784, itu menentukan dimensi input sesuai dengan ukuran gambar yang sudah di flatten. Lalu selanjutnya ada bagian latent dim, yaitu value-nya itu 64. Ini merupakan dimensi dari bottleneck atau lapisan tersembunyi di tengah autoencoder. Nah, semakin kecil latent dim ini tuh semakin banyak informasi yang harus dikompresi, ya berpotensi menghasilkan rekomendasi yang lebih buruk, tetapi si kompresi ini tuh lebih efisien. Nah, yang selanjutnya itu ada membangun autoencoder. Yang pertama encoder, lalu yang kedua ada decoder, lalu selanjutnya menggabungkan menjadi model utuh. Selanjutnya ada kompilasi model, menampilkan summary arsitektur. Nah, bayan encoder ini tuh mengambil input gambar 784 dimensi dan menempatkannya itu menjadi referensi latent dim yang mana itunya 64 dimensi. Lalu bagian decodernya, bagian itu mengambil referensi terkompresi dari si encodernya yang mana value-nya itu 64 dimensi, dan mencoba merekonstruksi kembali gambar aslinya. Lalu pada bagian kompilasi model, ini tuh dikompilasi dengan optimizer Adam. Nah, eh, di sini terdapat juga ada autoencoder summary yang menampilkan ringkasan arsitektur model, termasuk juga jumlah layer, bentuk output, dan jumlah parameter yang dapat dilatih. Nah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini terdapat ada layer, output, shape, dan parameternya. Nah, di bawahnya terdapat total parameter yang dimana file hasilnya itu 218,192. Lalu ada trainable parameter yang dimana itu sama 218,192. Lalu ada non trainable parameter, yaitu hasilnya 0. Di sini ada gambarannya, input layer, output shape, lalu ada dance juga. Lalu selanjutnya ada lagi, nah ini bagian training model. Bagian itu melatih autoencoder menggunakan data vision MNIST yang sudah saya sebutkan di awal. Data ininya menggunakan Fashion MNIST. Nah, autoencoder NVID ini yang pertama ya yang ini
untuk memulai proses pelatihan model menggunakan extrain flat. Data input dan target adalah sama karena output encoder belajar rekonstruksi inputnya sendiri. Lalu selanjutnya ada epochnya diatur menjadi 20. Jadi model ini akan melihat seluruh dataset pelatihan sebanyak 20 kali. Lalu selanjutnya ada batch size yang dimana batch size-nya itu 256. Jadi data ini tuh diproses dalam kelompok sebanyak 256 sampel pada satu waktu sebelum memperbarui si bobot modelnya tersebut. Lalu selanjutnya ada shuffle yang di set menjadi true. Ini tuh data pelatihan diacak di setiap epoch untuk mencegah model ini tuh mempelajari urutan datanya. Lalu selanjutnya ada bagian validasi data digunakan untuk memantau kinerja model pada data yang belum pernah dilihat selama pelatihan menggunakan X-test flat dan mendeteksi overfitting. Nah, lalu ada bagian visualisasi data lossnya. Setelah pelatihan ini, plot dibuat untuk menunjukkan bagaimana loss data itu melakukan hasilnya salah berubah seiring dengan epoch untuk data pelatihan. Jadi training loss dan data validation tujuannya itu adalah untuk melihat apakah si model ini tuh belajar secara efektif dan apakah ada tanda-tanda overfitting. Jika validasi loss ini mulai meningkat sementara training loss terus menurun, eh, jadi seperti itu. Nah ini dapat dilihat nih ada tahapan epoch selama 20 kali. Nih yang bagian pertama itu lossnya tuh 0,07, lalu terakhir itu menjadi 0,0098. Ini grafik loss selama trainingnya. Nah selanjutnya itu ada evaluasi dan analisis. Nah, pada bagian ini tuh kinerja autoencoder divisualisasi dengan merekonstruksi gambar dan membandingkannya. Nah, di sini tuh terdapat decoded image atau autoencoder predict. Nah, model autoencoder ini digunakan untuk memprediksi merekonstruksi gambar dari X-test flat atau data uji yang sudah di flatten. Nah, di sini juga ada visualisasi compression. Nah, fungsi ini tuh fungsi custom dibuat untuk menampilkan perbandingan visual antara gambar asli dari dataset pengujian gambar, seberapa baik model tersebut tuh dapat mengkompresi dan merekompresi gambar tanpa kehilangan terlalu banyak informasi penting. Output ini menunjukkan beberapa gambar asli eh, di baris atas dan rekonstruksi baris bawah. Nah ini hasilnya, tampilan hasilnya. Lalu selanjutnya ada bagian eksperimen. Yang pada eksperimen pertama itu mengubah latensi dimension menjadi lebih kecil. Nah perubahan diubah dari 64 menjadi 32. Arsitektur encoder atau decoder disederhanakan agar langsung ke dimensi latens 32. Jadi 784 menjadi 32. Itu tujuannya tuh melihat bagaimana kompresi lebih ekstrim, mengurangi si dimensi latensinya. Ini mempengaruhi kemampuan rekonstruksi model. Jadi bottleneck yang lebih kecil berarti lebih sedikit informasi yang dapat disimpan. Nah hasilnya itu pada eksperimen pertama ini 0,0136. Loss ini tuh lebih sedikit lebih tinggi dibanding loss akhir dari model pertama yaitu sekitar 0,09 yang menunjukkan 0,009 yang menunjukkan bahwa
mengurangi dimensi latency membuat si rekonstruksi sedikit lebih sulit. Jadi visualisasi menunjukkan bahwa gambar yang direkonstruksi mungkin terlihat lebih sedikit buram, kurang detail karena si kompresi ini lebih agresif. Nah, yang kedua ini tuh ada menambahkan layer atau disebut juga deep auto decoder. Pada yang ini tuh eksperimen ini tuh menguji autoencoder yang lebih dalam. Ya, perubahan itu arsitektur autoencoder diubah menjadi deep autodecoder dengan mendapatkan lebih banyak lapisan tersembunyi baik encoder maupun decoder. Encoder ini itu menjadi 700 dari 784 menjadi 128 menjadi 64, lalu terakhir itu menjadi 32. Lalu decoder simetrisnya itu dari 32 sampai 784. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu model yang lebih dalam berpotensi menangkap fitur yang lebih kompleks atau representasi yang lebih kaya dari data. Tetapi juga ini tuh membutuhkan lebih banyak daya komputasi dan bisa rentan overfitting. Hasilnya tuh di sini dapat dilihat si final loss eksperimennya itu 0, atau 0,0146. Loss ini itu lebih tinggi lagi dibandingkan pada eksperimen pertama dan model awal yang menunjukkan bahwa si dalam kasus ini tuh dengan epoch yang sama dan latensi dimensi yang lebih kecil, eh, penambahan lapisan ini membuat si model itu lebih sulit untuk dilatih secara efektif dalam waktu singkat, atau si model ini tuh mungkin membutuhkan lebih banyak data epoch yang konvergen dengan baik untuk si konvergen ini dengan baik. Visualisasi ini menunjukkan kualitas rekonstruksi yang serupa atau lebih sedikit buruk daripada eksperimen pertama, tergantung pada kompleksitas fitur yang sudah dipelajari. Nah, mungkin sekian dari hasil project UAS saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.